sejarah peradaban umat Islam kan sudah berlangsung 1400 tahun, di mana konflik sosial, konflik politik, konflik kepentingan, konflik antar agama, konflik antar ras itu bermain di sana semuanya. Kamu harus tahu semuanya ini. Kamu bacanya Nurul Yakin aja sih, itu juga khulaso pisan. Nabi Muhammad itu berulang-ulang akan dibunuhkan, betul nggak? Kemudian sejak Nabi meninggal dunia saja, itu sudah persatuan kita sudah pecah kongsi, sudah saling bunuh-membunuh, dan Khulafaur Rasyidin mati terbunuh semuanya, banjir darah. Selesai, pemimpin melalui proses pemilihan selesai, diboyong ke Syam oleh Muawiyah, kembali menjadi kerajaan yang super diktator lagi dan sangat rasialis. Ngerti beli mungkin lagi. Nah itu apa dikiranya perpecahan antar umat Islam itu murni karena perebutan kekuasaan, atau ada pihak luar yang ikut menggoreng-goreng? Ada Sobiyatul Atrak, ada Sobiyatul Furus, ada Sobiyatul Yunan dan sebagainya. Rom bermain semuanya. Jadi sejarah itu kita baca sebagai proses politik yang panjang sekali bermain. Ya, sampai akhirnya habis negara Islam itu dan sampai sekarang. Nah, dalam percaturannya ketika peradaban yang dibangun Kanjeng Nabi terus bergulir, di situ ada Furs juga menyimpan dendam. Persia itu, Yunani itu, Iran itu dendam. Negara yang sudah besar kok bisa ditaklukkan seorang penggembala kambing kok, ya kan? Romawi juga sama, Turki juga sama, mereka juga sama. Nah makanya ketika pemimpin kerajaan di Syam itu bin Muawiyah, di situ kebencian ras Arab kepada ras asing ada. Si Pribin Maning, saya ceritain deh, ini sejarah. Muawiyah itu sidak, inspeksi mendadak. Jadi pejabat-pejabat yang dicurigai kurang setia diinterogasi, dikorek. Kamu anaknya siapa? Ibunya orang mana? Ketangguhan, ya kakeknya orang dari Turki asalnya, langsung dipecat. Ada ajib, ini adonan gak bener, ini pecah, rasialis banget. Dan kita harus tahu bahwa selama kerajaan Daulah Umayyah itu tidak pernah terjadi konflik perang gesekan dengan Romawi, dengan kerajaan kekuasaan Kristen. Kita mesti curiga, itu mesti ada kompromi, ada kesepakatan. Gimana lagi? Proses politik itu pasti ada kesepakatan, limbal baliknya. Hanya ini kan tidak diterang Islam. Ya, saya juga sebetulnya layak nggak saya kemukakan sekarang? Layak nggak saya cerita begini? Berarti jangan dikira nanti provokator lagi. Serba sulit begini. Iya kan? Nah, dalam pertarungannya ini ternyata elemen masyarakat dari berbagai lapisan, ada falasifah, para filosof, ada intelektual, ada ulama, para ilmu, ada politisi, ada ahli hukum, fuqaha, ya kan gitu. Berebut kekuasaan. Memang yang menjadi sentral itu politisi memang akhirnya kekuasaan. Nah, yang pendamping mereka ini ternyata para intelektual, para filosof ini kalah untuk melakukan pendekatan dengan sang penguasa, karena sifatnya tidak sinkron, di mana para falasifah itu lebih banyak persoalan keadilan sosial, masalah kemakmuran, ya kan, masalah hak individu. Ini sangat bertentangan dengan kekuasaan mutlak. Di mana lagi ya? Nah, sehingga dalam pergulatannya ini para fuqaha yang menang. Yang menang fuqaha.
Jadi yang membangun peradaban Islam itu adalah politisi dan fuqaha, ahli fikih, ahli hukum. Sehingga situ para intelektual sendiri menjadi korban. 10.000 golongan Mu'tazilah yang dibunuh-bunuh itu. Para filosof itu dibunuh-bunuh 10.000 yang sangat rasional. Ya, yang para sufinya zindik juga digantungin juga. Kekerasan fikih itu kan terjadi pada waktu itu. Biar saya buka aja deh biar tahu aja.